Kembali lagi bersama aku Sakira Filmeria. Apa kabar? Aku doakan ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu tangismu pecah. Ya, peristiwa mengejutkan yang akan terjadi di akhir tahun ini. Jadi fokus resapi dan hayati ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke ya, kembali fokus resapi dan hayati, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Nine of Pentacles, dimana untuk di kartu pertama ini aku seperti lebih ngelihatnya kamu akhirnya di akhir tahun ini kamu mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan ingin kamu, sesuai dengan apa yang kamu bayangkan dan apa yang kamu pikirkan selama ini. Ya, entah kamu di sini mendapatkan kesuksesan ya kan, sehingga kamu bisa bebas, sehingga kamu bisa mewujudkan dan kamu bisa membeli sesuatu barang yang kamu inginkan selama ini yang sudah kamu tahan ya kan, untuk tidak terlalu menghamburkan uang kamu karena ada sesuatu hal yang lebih penting. Tetapi di saat di sini rezeki kamu dilipat gandakan oleh semesta, disinilah sudah saatnya kamu mewujudkan apa yang kamu impikan ya. Dan aku melihatnya kesuksesan yang kamu terima, kesuksesan yang kamu dapatkan ini bukan karena jalan kilat ya. Kamu sudah berjuangnya, kamu sudah berusahanya sudah dari awal tahun 2024 ya hingga sekarang ya. Tetapi di akhir tahun ini kamu memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu ciptakan. Jadi di sini kamu berusaha untuk menciptakan sebuah kenyamanan ya bagi diri kamu, untuk kehidupan kamu. Dari pencapaian kamu mungkin ya di sini membawa banyak perubahan. Kamu bisa mungkin membahagiakan orang tua kamu, kamu bisa memberi kepada mereka yang mungkin di sini membutuhkan bantuan kamu. Ya, kaya dan mapan itu adalah keinginan setiap orang. Tergantung ya bagaimana seseorang itu berusaha mengupayakan ya untuk mewujudkan apapun harapan dan keinginan. Ya, tanpa berjuang, tanpa berusaha dan bekerja keras ya sepertinya sulit untuk kamu mendapatkan itu semua. Tetapi untuk di kartu desan ini ya aku lebih ngelihatnya kamu berusaha untuk berpikir positif untuk apapun yang telah terjadi di sepanjang tahun 2024 ini. Ya. Berpikir positif dengan apapun hal-hal yang terjadi, baik itu hal buruknya, baik itu hal yang sangat mengecewakan kamu, yang membuat kamu seperti mengalami kerugian, yang membuat kamu di sini mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi kamu coba untuk tetap berpikir positif. Dan dari itu semua kamu seperti mendapatkan sebuah kejelasan. Kenapa ya sepanjang tahun ini aku selalu mengalami kesulitan, aku selalu mengalami kendala, ujian dan cobaan ya. Ternyata ya di akhir tahun ini kamu mendapatkan sesuatu yang selama ini menjadi impian terbesar dalam diri kamu. Kamu gak nyangka ya prosesnya serumit ini, prosesnya sesulit ini ya. Kamu lihat orang lain di luar sana mendapatkan secara instan, mereka semua mendapatkan dengan mudah ya. Mungkin jalan hidup orang itu berbeda-beda. Kita nggak boleh berpikiran yang buruk dulu ya, berpikir yang positif dulu ya. Walaupun di sini mereka melakukan segala upayanya dan menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, itu tidak baik ya. Apapun yang mereka terima itu tidak akan lama, tidak akan menetap ya, karena mereka mendapatkannya dengan instan dan hilangnya juga dengan sangat instan. Tetapi berbeda dengan versinya kamu, dengan porsinya kamu
Kamu mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan ini memang mutlak dari upaya kamu dan perjuangan kamu. Kamu benar-benar mendapatkan keberhasilan ini tanpa harus menyingkirkan orang lain, tanpa harus melukai orang lain ya. Kamu benar-benar seperti berjuang dengan kejujuran. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya, di sini sudah ada kartu The Hermit. Ya, tangismu pecah. Peristiwa mengejutkan yang akan terjadi di akhir tahun ini benar-benar seperti menimbulkan kembali rasa percaya diri kamu yang mungkin pernah hilang. Kamu sudah melihat nih adanya sedikit progres ya dalam usaha kamu. Ya, kamu mulai percaya diri kembali, kamu mulai mungkin ya menjadi diri kamu sendiri. Ini yang akan terjadi di akhir tahun ini. Kamu kembalikan kepercayaan diri kamu, kamu lebih yakin dengan diri kamu. Setelah itu semua hilang, setelah kamu tidak percaya diri dengan apa yang kamu lakukan, dan di sini kamu lebih menjadi diri kamu sendiri. Bukan mudah untuk menjadi diri sendiri, itu sulit, tetapi kamu mampu, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Ya, ingat, kembalikan semuanya lagi ke dalam diri kamu. Baik buruknya yang terjadi atau segala sesuatunya yang datang di dalam hidupnya kamu. Ya, begitu juga dalam satu hubungan asmara. Ya, kamu yang benar-benar terluka, terpuruk ya di sepanjang tahun 2024 ini karena kamu mendapatkan pengkhianatan yang begitu luar biasa. Ya, kamu dihianati orang terdekat kamu, kekasih kamu dengan orang yang benar-benar kamu kenal. Entah dia berselingkuh dengan sahabat kamu, ya kan? Entah dia memiliki hubungan alternatif dengan orang yang di sini tidak pernah kamu bayangkan dia adalah orang yang menjadi kehancuran dalam hubungan kamu, ya kan? Disinilah kamu mulai menumbuhkan lagi kepercayaan diri kamu, kamu membuka kembali hati kamu, dan kamu lebih menjadi diri kamu sendiri. Lebih berhati-hati lagi dalam membersamai energi seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu. Tidak ingin lagi gagal, tidak ingin lagi mengalami sebuah rasa sakit dan begitu mendalam. Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada Eight of Wands. Adanya perubahan menuju satu kebaikan, adanya sebuah perubahan yang datangnya mungkin sangat tidak kamu sangka-sangka, sangat tidak kamu duga-duga. Ternyata Tuhan mendengar doa-doa kamu. Tuhan ternyata di sini mengabulkan doa-doanya kamu. Ya, karena perubahan ini memang membawa banyak kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dampaknya sangat besar di dalam kehidupan kamu. Ya, pergerakannya memang sangat cepat. Secepat apapun pergerakannya, kamu akan lebih cepat dari sebuah pergerakan ini. Ya. Dan kamu yang menjalani hubungan LDR-an di sini dengan seseorang, ya, kamu harus jaga, harus pupuk dengan rasa yang luar biasa juga. Jangan saling curiga, tetapi cobalah untuk saling percaya, ya, saling percaya, harus lebih yakin lagi, harus lebih saling memberikan kasih sayang yang besar, agar kamu ngerasa di sini walaupun berjauhan, kamu tetap menjadi prioritas utamanya. Ya, atau kamu yang tadinya sempat berpisah dari orang yang toksik, melepaskan energi-energi buruk dari diri kamu, kamu akan didekatkan dengan seseorang yang baru. Karena aku lihat di sini ada komunikasi antara kamu dengan lawan jenis, baik kamu yang berenergi feminim atau kamu yang berenergi maskulin. Ya, adanya cinta yang terjalin, yaitu cinta pada pandangan pertama. Ya kan, dia ngerasa tertarik energinya sama kamu, kamu juga ngerasa demikian. Ya, nggak ada salahnya untuk dicoba ngejalanin sebuah hubungan yang mungkin penuh dengan hal-hal yang baru. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Six of Wands. Di sini aku lebih ngelihat seperti apapun hambatan yang mencoba untuk menghalangi karir kamu, usaha kamu, bisnis kamu, kamu tidak akan pernah mundur sedikit pun. Ya, karena kamu menyadari ya, peluang dan kesempatan ini tidak akan hadir dan datang ya berulang-ulang kali di dalam kehidupan kamu. Di sini kamu mencapai kemenangan kamu, kamu mendapatkan kesuksesan kamu, ya, dan kerja keras kamu dengan rasa yang mungkin sakit yang kamu tahan mungkin di sini ya. Tetapi kamu yakini diri kamu bahwa apa yang kamu perjuangkan ini tidak akan sia-sia. Sehingga tangismu pecah,
peristiwa mengejutkan yang akan terjadi di akhir tahun ini benar-benar mampu membuat rasa sakit kamu, rasa lelah kamu, perjuangan kamu terbayarkan. Ya. Tetapi kamu jangan terlena di sini dengan apa yang kamu terima. Masih banyak tugas-tugas baru, masih banyak hal-hal lainnya yang harus kamu kerjakan, ya. Oke, kita lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena ya sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya, dan segala sesuatunya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Ada everything I touch is sukses. Di kartu kedua sudah ada am in process of positive change, ya. Dan di sini ada divine wisdom. Kita akan lihat nih apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana ya aku ngelihat untuk lebih di kartu pertamanya seperti kamu berusaha, ya kan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan akan membawa hasil menuju sebuah kesuksesan. Walaupun ya di sini kamu harus berjuang dengan energi yang sangat besar. Walaupun kamu di sini harus seperti berjuangnya dengan semangat yang luar biasa. Walaupun di sini kamu harus menahan sebuah rasa sakit, kamu akan terus maju, kamu akan terus mengafirmasi diri kamu dan akan membawa banyak kebahagiaan untuk mereka yang terkasih dan tersayang. Ya, semua yang kamu sentuh akan membawa sebuah kesuksesan. Jadi jangan seperti takut untuk memulai segala sesuatunya, jangan pernah takut untuk seperti mencoba ya melakukan hal-hal yang luar biasanya. Dan di sini untuk di kartu keduanya, kamu sedang dalam proses nih ya, dalam proses perubahan dalam ke arah positif ya. Di akhir tahun ini kamu mencoba untuk melepaskan energi-energi buruk, segala sesuatu hal yang gak baik, segala sesuatu hal yang merugikan diri kamu. Karena di sepanjang tahun 2024 ini seperti tidak ada perubahan yang kamu terima, tidak ada perubahan yang kamu dapatkan. Jadi kamu gak ingin di tahun 2025 yang akan datang ini ya tidak ada perubahan itu kembali lagi. Maka dari itu ya kamu di sini berproses dengan sangat baik untuk perubahan positif agar dampak dan hasil yang kamu terima juga ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih ke hal-hal baiknya luar biasa di sini. Ya kan? Dan untuk di kartu ketiganya, jadilah seseorang yang sangat bijaksana ya. Bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam bersikap ya. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu, lakukan yang terbaik untuk kehidupan kamu, bukan untuk hanya mendapatkan apa ya, seperti pengakuan dari orang lain kalau kamu itu luar biasa, kalau kamu itu orang yang baik. Gak usah ya, kamu cukup baik di mata Tuhan, orang lain gak usah ya kan. Kamu jangan mengubar kebaikan kamu di luar sana. Ya, jika kamu bisa menyimpan kebaikan kamu dari mata-mata orang di luar sana agar kamu mendapatkan kekaguman atau apa segala macam itu ya, itu nggak usah ya. Jadi apa yang kamu lakukan ini seperti pahalanya mulai berkurang kalau kamu melakukan segala sesuatunya hanya untuk mendapat pengakuan bahwa kamu itu adalah orang yang luar biasa. Jadi kamu harus bisa memandu diri kamu, membawa diri kamu dalam tahapan-tahapan, dalam sesuatu hal yang lebih ke arah baik dan positifnya ya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.